Lo gak bakal menyangka bahwa selama bertahun-tahun ini ternyata ada cowok yang berhasil menipu ribuan pria dengan cara berpura-pura sebagai janda seksi. Pakai nama samaran Sister Hong, dia tuh bukan cuma sekedar menipu guys, tapi dia ini juga merekam diam-diam semua korbannya, kemudian menjual video tersebut yang tanda kutip ke internet. Gue bakalan bahas tuntas kasus Sister Hong ini karena kasus ini tuh menghebohkan Cina termasuk seluruh se-Asia. Mulai dari siapa sih sebenarnya Sister Hong itu, terus samarannya gimana, modusnya gimana, kemudian jumlah korbannya berapa, dan kok bisa sih cowok-cowok ini tuh terperangkap ke dalam jebakannya Sister Hong ini. Guys, ketika berita ini heboh, gue tahu apa yang ada di pikiran lo semua. Kok bisa sih nggak ketahuan kalau itu laki-laki, ya kan? Justru guys, sebenarnya itulah letak kejeniusan si Sister Hong ini. Jadi Sister Hong ini tuh bukan dia pakai wig terus dandan asal-asalan. Ternyata dia itu mempelajari semua pola perilaku cewek-cewek yang dianggapnya menarik, mulai dari cara ketikan, terus kirim-kirim emoji, kemudian voice note yang nadanya lemah lembut, abis itu gaya ngomongnya yang tersipu malu. Dan dia ini punya senjata utama, yaitu cahayanya redup dan suara yang palsu. Setiap kali ada korban yang datang ke apartemennya, lampu utamanya selalu dimatikan. Guys, aku ada video yang Sister Hong ini lagi ngobrol sama salah satu target prianya. Kita simak ya guys videonya. Ni怎么还不睡？我说你怎么还没睡？是啊，我也没睡。那我能问你一个问题吗？就是关于你们男人的问题。和你像我老公呢，他的用起来比中指长一点，算不算正常？ Pasti kalian bertanya-tanya kan, siapa sebenarnya Sister Hong ini? Jadi Sister Hong ini tuh dia tinggal sendirian di wilayah Nanjing. Dia nggak punya pekerjaan tetap, bahkan dia tuh nggak ada keluarga dekat untuk sering berinteraksi. Sister Hong ini tinggal di sebuah apartemen kecil yang nyaris tetangganya tuh nggak ada yang kenal sama dia. Di dalam apartemennya terdapat sebuah laptop yang berisi folder-folder rapih. Ya isinya bukan dokumen kerja guys. Ya kalian bisa tebak lah, itu video-video hasil rekamannya. Udah gitu guys, Sister Hong ini buatnya secara sistematis. Dalam 3 tahun gak ada satupun yang curiga kalau dia itu Sister Hong. Bahkan korban-korbannya yang sempat balik lagi alias repeat order, itu tuh gak pernah sadar kalau sebenarnya dia itu laki-laki. Gimana sih awal kejadian si Sister Hong ini melancarkan aksinya? Jadi awal-awal itu dia buka akun palsu dengan nama samaran Mei Ting Ting atau Ahong di berbagai platform guys, seperti Tantan, Momo, dan Soul. Yang saat itu platform itu lagi populer di kalangan muda di Tiongkok. Dia memakai foto dirinya sendiri dengan angle rendah, efek cahaya lembut, wig panjang, dan juga make upnya yang tentu tebal. Hasil akhirnya mukanya yang samar antara transgender atau janda kesepian. Deskripsinya selalu sama. Aku tuh gak cantik, tapi aku janda kesepian yang cuman butuh teman ngobrol dan pelukan. Aku gak cari uang, aku cuman butuh kamu. Mereka ketemu wanita yang tanda kutip baik-baik, gratis, nggak ribet, nada bicaranya manja, dan juga welcome banget. Situasi apartemen juga dibuat nyaman, lightingnya gelap,
kemudian obrolannya juga dijaga. Tapi ada satu hal yang penting nih guys, yaitu rasa malu. Ketika lo udah tahu lo tidur sama laki-laki, kira-kira lo mau cerita sama siapa guys? Kebanyakan para korban ini memilih diam. Banyak yang merasa curiga dengan Sister Hong, tapi tetap mereka lanjut aja nih guys, gaspol. Karena udah kepalang basah. Abis itu mereka tutup cerita dan anggap semua itu cuma one night stand. Tapi bagi Sister Hong, itu akan dijadikan konten jualannya. Dan tiap hari dia nambah koleksi satu demi satu. Guys, kalian biasanya nih kalau pakai aplikasi kencan pasti dong lo maunya match sama cewek cakep di aplikasi kencan. Dia ngajakin lo saat itu juga ke rumahnya. Dia nggak minta duit, nggak minta pulsa, nggak minta transferan. Dia cuma minta dibawain buah-buah segar dengan alasan, bawain aku buah segar ya, aku lagi pengen makan buah nih sambil peluk-pelukan sama kamu. Lo pasti mikir di saat itu, wah gue lagi hoki banget nih. Padahal lo baru aja masuk ke dalam perangkap absurd tapi paling efektif yang pernah ada. Setibanya di apartemen, korban diminta lepas sepatu, duduk di pinggir kasur dan tidak nyalakan lampu terang. Sister Hong beralasan, aku minder kalau ada lampu yang terlalu terang. Suara yang dikeluarkan adalah falsetto halus dibantu filter suara dari aplikasi speaker. Para korban ini nggak menyadari kalau udah ada 2 kamera yang sudah merekam. Sister Hong menaruh kamera-kamera ini, yang pertama tuh ada di belakang TV, yang kedua itu ada di vas bunga di sudut ruangan. Nah, para korban ini itu tuh cuma fokus apa yang ada di depan mata mereka aja guys, yaitu sosok misterius si Sister Hong ini dengan pelukan hangat dan juga sebuah fantasi-fantasi bersama si Sister Hong ini guys. Lo pikir cowok-cowok yang udah ditipu sama Sister Hong ini itu cowok-cowok culun guys? Itu salah besar guys. Terus menurut kalian korbannya cuman 1-2 orang atau ratusan? Itu lebih salah lagi guys. Masalahnya cowok-cowok yang udah terperangkap dalam Sister Hong ini itu tuh bukan cuman supir online atau kuli bangunan, tapi ada yang pakai jas, ada yang atlet, terus ada juga yang pelatih gym, bahkan ada juga yang ekspat dari Eropa. Masalahnya ini kasusnya itu tuh bukan tipu-tipu dari kamar sempit, tapi ini tuh kasus yang udah mengacak-ngacak harga diri dari ribuan pria. Ini dia guys yang bikin semua orang makin gak habis pikir. Korbannya itu benar-benar berasal dari semua lapisan. Mahasiswa baru usia 18 hingga 21 tahun. Mayoritas dari Universitas Nanjing, baru masuk kuliah, hidup sendiri. Rata-rata ketemu via aplikasi Tantan atau Momo. Alasan mereka karena penasaran, pengen coba. Ada juga profesional muda usia 25 tahun sampai 35 tahun. Pekerja kantoran, sales, sampai dosen muda. Banyak yang bilang mereka bosan dengan hubungan yang biasa aja. Ada yang mengaku datang ke sana lebih dari sekali. Salah satu korban bilang dia beda, nggak kayak cewek-cewek lain yang matre. Dia tuh kayak ibu-ibu yang butuh kehangatan. Ada warga asing dan ekspatriat. Ada yang berasal dari Jerman, Korea Selatan, bahkan Nigeria. Ketemu lewat aplikasi kencan lintas negara. Beberapa mengaku tidak sadar bahwa yang mereka ketemu itu adalah seorang pria. Bahkan adanya atlet dan figur publik. 2 atlet lokal dari cabang renang dan bulu tangkis Nanjing. Seorang MC lokal diundang dan terekam, rekamannya dijual mahal di Telegram. Salah satu korbannya merupakan anggota cadangan tim nasional. Nama mereka disamarkan, tapi publik pun langsung geger guys.
Jadi kan si Sister Hong ini dia kan ngerekam video itu guys. Nah video itu tuh bukan untuk konsumsi pribadi, akan tetapi video tersebut itu dijual ke dark web. Hingga suatu hari itu ada salah satu klip videonya yang bocor. Terus ada orang lain nih guys yang ngeliat video tersebut dan merasa mengenal pria yang ada di video itu. Kemudian orang ini dia cepuin dan dia laporin ke pihak kepolisian. Ketika polisi menerima laporan tersebut, polisi ini langsung bergerak guys. Polisi langsung melacak IP keberadaan Sister Hong, yang dimana saat itu Sister Hong berada di apartemennya. Polisi pun menemukan beberapa barang bukti seperti wig, make up, dan juga kasur yang sesuai dengan video yang sudah beredar. Sister Hong ditangkap pada tanggal 5 Juli 2025 dan ditempatkan di tahanan kriminal esok harinya nih guys. Investigasi pun masih berlanjut. Otoritas kesehatan juga sudah mulai melakukan pelacakan terhadap 1.691 para korban Sister Hong ini. Para polisi juga menghimbau kepada siapapun yang melakukan kontak dekat dengan Sister Hong ini untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan tes HIV. Polisi juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa hukum Tiongkok menyebarkan virus HIV atau penyakit lain secara sadar melalui hubungan eham-eham tanpa pengaman akan mengakibatkan hukuman penjara 3-10 tahun dan juga hukuman penjara seumur hidup atau hukuman meninggoy jika mengakibatkan kerugian yang serius. Jika Sister Hong terbukti menularkan virus apapun, dia bisa terkena tuntutan yang serius terkait membahayakan orang lain. Dalam kasus ekstrim dapat berujung hukuman metong guys. Terus teman-teman pasti bertanya, sebenarnya berapa banyak sih yang dihasilkan oleh Sister Hong dalam aktivitas ini? Well, seperti yang kalian tahu, Sister Hong ini tuh nggak minta duit. Dia tuh cuma minta buah-buahan, minyak, dan kawan-kawannya. Uang yang dihasilkan oleh Sister Hong ini dari dark web itu sejumlah 150 yuan per klip guys. Kalau dirupiahin itu sekitar 340.000 sampai 341 ribuan untuk satu video klipnya. Sekarang jika hanya 300 orang membayar untuk menonton satu video klip itu, berarti kan setara dengan 45.000 yen. Kalau dirupiahin itu senilai 102 juta rupiah. Terus coba kalian kalikan dengan 50 video. Tuh bisa-bisa setara seperti ini guys. 1.691 korban dan ribuan video yang sudah beredar. Tapi dibalik itu semua, ada peluang buat jadi lebih waspada guys. Kasus Sister Hong bisa jadi titik balik kesadaran digital, cermin buat sistem hukum dan masyarakat, pemicu lahirnya edukasi yang relevan. Kisah ini bukan cuma soal skandal penipuan atau bahan meme. Ini adalah pengingat keras tentang betapa liarnya dunia digital kita hari ini. Dunia di mana identitas bisa direkayasa, dunia di mana keinginan manusia bisa dimanipulasi, dan dunia di mana dengan satu klik aja bisa jadi penyesalan seumur hidup kalian. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita bisa lebih kritis di internet. Lindungi data pribadi kalian guys. Stop mengobjektifikasi tubuh orang asing. Dan yang paling penting adalah percaya itu bukan dari tampilan, tapi dari bukti. Kalau kita nggak belajar dari kasus Sister Hong ini, mungkin besok-besok lo atau gue yang akan jadi korban berikutnya. Dan ingat guys, satu hal penting, jangan pernah membawa makanan segampang itu
untuk orang lain yang bahkan lo gak pernah kenal seumur hidup lo. Sampai jumpa di kisah berikutnya.